Body hypnotic, body rock your body hypnotic, go pop 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 pop, go pop 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 pop, go pop 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 pop, go pop pop pop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Mohon maaf sebelumnya mengganggu waktunya. Kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Padang dari Prodi Departemen Pengembangan Jembatan izin melakukan wawancara mengenai wirausaha, Bang, mengenai usaha yang telah Bang rintis dan dari pantauan kami lumayan maju gitu dan banyak sekali peminatnya. Nah, untuk itu perkenalkan terlebih dahulu saya sendiri, yaitu Rina Rahim dengan nomor BP 18.25.3 dan rekan saya yaitu Bang Fedri Wilhelman, ada juga Ihsan Muhammad Ihsan dan juga Renaldo Subakti. Baiklah, Bang, sebelum melanjutkan sesi wawancara, saya ingin bertanya terlebih dahulu, juga meminta Bang untuk perkenalkan diri, Bang. Ya, nama saya Adil. Saya merupakan lulusan dari Universitas Andalas, jurusan manajemen angkatan 2009. Gitu aja kali ya. Rekan saya yaitu Ihsan Muhammad Ihsan. Boleh saya dipersilakan. Bang, terima kasih atas waktunya sebelumnya, Bang. Dan yang pertama, dan dari kita yang dari utusan dari kampus Politeknik Negeri Padang dengan untuk dalam konteks dalam memenuhi tugas dari kewirausahaan. Pertama, kita mau nanya soal sejarah awal mula berdirinya Parewa. Itu apa sih, Bang? Misalkan baik itu dari proses dari awal sampai sekarang gitu. Sejarah awal berdirinya gitu. Dan segi dari pemasaran dan penjualan. Nah, mungkin sejarah dulu ya. Sejak dulu waktu masih kuliah, ini sejak SMA deh, saya emang pengen berwirausaha, jadi pengusaha ya. Setiap orang punya cita-cita lah gitu. Jadi kayaknya saya ambil jurusan manajemen, akhirnya keterima di Yunan. Dari sejak lulus kuliah 2013, nah itu bang, saya pengen mulai usaha, cuma nggak ada modal. Dan waktu itu saya sempat bekerja, akhirnya dikit-dikit saya nabung, akhirnya adalah dikit buat usaha kayaknya. Nah, waktu itu saya mikir nih, apa sih yang usaha yang bagus, yang punya prospek yang bagus. Nah, kebetulan waktu itu 2015 itu fenomenanya kopi lagi naik daun nih. Gara-gara film Filosofi Kopi 2014 kan. Ya. Ini kayaknya peluang deh gitu. Nah, saya coba cari referensi. Di Padang udah ada beberapa coffee shop. Ya. Saya coba datang ke coffee shop yang udah ada di tahun itu. Saya cari referensi di Google, YouTube, segala macam gitu. Sampai ke referensi gimana belajar tentang kopi. Ya, waktu itu bisa dibilang otodidak ya belajarnya. Oke. Nah, jadi gini, Bang. Aja. Nah, 2015 saya coba pelajari tentang kopi. Nah, dari tabungan saya beli beberapa tools yang bisa dipakai buat Buka kedai seadanya dulu gitu. Nah, gitu. Cuma ya namanya buka kedai kopi itu butuh modal yang cukup gede lah ya. Nah,
Nah, waktu itu saya sempat bingung nih, ini mau dilanjutin kayak gimana gitu. Nah, akhirnya saya ngajak teman saya, ada namanya Jody. Ya, terus si Jody ngajak ada namanya Ade. Nah, kita ngumpulin nih modal bertiga. Kebetulan waktu itu modalnya ya nggak terlalu banyak. Ya udah, daripada kita nggak jalan, kita bikin sebisanya aja dulu gitu. Adanya Kita- aja dulu. Nah, kita bikin waktu itu gerobakan ya, kita buka di, kalau tahu alamatnya di Jamsek. Area masih kawasan Pasar Baru ya, Pak? Nah, ya. Itu kita buka emang depan toko, kita pakai gerobak, beroperasi mulai dari sore sampai ya, jam 2 lah gitu. Nah, itu ternyata potensinya ternyata bagus gitu. Nah, kita waktu itu bisa dapat komunitas yang merupakan apa ya, Yang siap membantu mungkin bukan yang pasarnya gitu. pasarnya. Waktu itu ada anak fisip yang lagi rame nih, yang memang lagi rame nongkrong. Nah itu kita mulai lihat potensi ini kayaknya bisa dikembangin deh gitu. 2,5 bulan kita gerobakan, karena lihat potensi tersebut kita beranikan buat minjam dana ke bank lah gitu, buat cari tempat. Ya sekarang kita waktu itu kita pindah ke sini, yang Ini. Parewa yang di sini, yang di Parewa Una, setelah 2,5 bulan itu sih. Iya. Tadi kan abang bilang abang bikin ini pas waktu masih mahasiswa. Oh enggak, Enggak, waktu itu udah lulus. saya udah lulus Udah lulus. 2014. Yang 2 teman saya itu belum lulus, masih mahasiswa. Berarti awal berdirinya tahun 16 awal. 2016 awal. Dan gini, tadi kalau ditilik ke belakang lagi, tadi kan abang bilang abang ngambil kuliah manajemen. Ada nggak dari sebelum masuk kuliah abang ada rencana nggak, misalkan ada rencana bikin coffee shop tapi harus kuliah di manajemen dulu nih gitu. Baru ntar kuliah di sini diterapkan, diimplementasikan ke dunia bisnis di kopi gitu. Ada nggak direncanain dari awal? Saya masuk kuliah 2009 dan saya belum tahu itu ada coffee shop atau ya, kayak gitulah gitu. Jadi bikin coffee shop ini nggak ada rencana berarti sebelum kuliah, pas udah lulus baru ada rencana gitu kan, Bang? Oke. Dan Ambil namanya dari apa? Ada inspirasi atau gimana gitu bang? Ya, waktu itu kita nyari nama ya, coffee shop kita. Tapi kalau bisa ada unsur Minangnya. Oh, Ini Rika tahu nggak arti Parewa itu apa? preman, Ya, tadi yang mana? preman, Oh, Kayak- oh. preman, istilah kamu bahasa Minang lama kalau nggak salah. tapi kalau sebenarnya buat generasi di atas kita lah ya, itu Parewa itu artinya preman, emang konotasinya negatif. Cuma waktu itu kita telusuri lebih lanjut, ya kita cari artikel segala macam, ternyata Parewa itu emang preman, cuma fungsinya dulu sebagai pagar nagari gitu. Nagari. Ya. Istilahnya misalkan dulu waktu zaman penjajahan nih, Belanda datang. Nah, Parewa fungsinya buat menghambat Belanda itu buat datang ke kampung itu. Gitu. Nah, jadi ada arti positif dari ke Parewa tersebut. Gitu. Brand itu kan emang harus yang gampang diingat. Oh iya. Gila. Nggak boleh yang terlalu ribet, Terlalu panjang. karena
terlalu panjang. Mudah diucapin dan mudah diingat lah. Nah, gitu. Di patokan utamanya waktu itu kita ngangkat istilah Minang, itu yang pertama. Yang kedua, sangat gampang buat diucapkan, gampang buat diingat. Pertanyaan kedua ini ada, kemana sih pemasaran usaha ini dan di industri kopi ini? Dan tadi abang bilang pas waktu awal berdirinya untungnya dapat komunitas yang siap menerima usaha ini. Sebelumnya ada rencana nggak sih ini mau dibawa kemana pasarnya gitu? Apa udah dapat di awal sebelum ini berdiri? Apa setelah ini berdiri baru dapat pasar gitu? Ya, mungkin saya jelasin juga lah ya perkembangannya Perkembangan gimana. dari awalnya gitu. Jadi pas 2016 kita buka di sini, gerobakan, terus pindah ke sini, kita itu bertarung lah gitu. Dari 2016 itu gimana survive, gimana berkembang, kita di situ menyusun gitu. Karena ya berhubungan lagi sama soal pemasaran itu tadi. Nah di 2020 kita emang udah rencana nih, kita harus buka outlet lagi nih. Di 2019 kita udah punya rencana. Cuma ya kita terrealisasi pas tahun 2020 gitu. Itu buka yang di Parewa Taplau, di tahun 2021 buka yang di Bandar Purus, yang alhamdulillah sekarang bisa dibilang jadi salah satu top of mind lah kalau coffee shop Di Kota Padang. Padang. Nah, balik ke pemasaran sendiri, karena waktu itu ya banyak faktor sih kalau kita mulai usaha, merintis usaha, sampai kayak gimana trik marketingnya itu sampai luput, kita nggak sempat mikirin karena prosesnya cukup sulit. Nah, yang kita bayangin emang di awal kita punya komunitas, kita punya komunitas yang bisa kita rangkul buat jadi customer, jadi pasar kita. Di awal-awal itu sangat efektif karena coffee shop dulunya emang jadi tempat nongkrong orang-orang buat ngobrol gitu kan. Jadi dulu ada beberapa komunitas yang tidak tidak berupa komunitas yang terikat lah gitu ya. Jadi kayak komunitas dari satu jurusan gitu. Nah waktu itu fenomenanya orang mahasiswa sangat terbuka gitu loh. Misalkan dari jurusan politik misalkan sama peternakan, mereka saling terbuka buat ngobrol satu Saling sama nimbrung lain. berarti ya, Bang? Nah, saling nimbrung. Nah itu kalau dulu itu jadi salah satu fungsi coffee shop. Ketika lo pengen cari relasi ya salah satunya di coffee shop. Nah di tahun 2018 itu mulai bergeser fenomenanya. Ternyata cara itu udah mulai ditinggalin karena kami melihat mahasiswa itu udah mulai individualis, Kulturnya udah beda gitu ya, Bang? sangat beda, mulai berbeda. Misalkan kalau dulu mereka sangat terbuka buat orang baru, ngobrol, duduk depan bar, ngobrol sama Antusias barista, lah gitu kenal sama yang lain. Nah di akhir 2018 itu mulai beda. Mereka datang ke coffee shop emang nggak pengen berinteraksi sama orang lain. Kita datang satu grup dan kita nggak mau diganggu gitu loh. Kita udah nyaman duduk di sini. Lebih kebanyakan mahasiswanya apatis ya, Bang? Apatis. Ya, bisa dibilang kayak gitu.
apalagi waktu itu tren kopi susu kekinian itu Lagi mulai naik-naiknya tuh. naik Naik-naiknya tuh. tuh. Nah, itu coffee shop mulai berlomba buat membuat menu kopi susu. Nah, sebelumnya pasar coffee shop itu emang yang orang yang pengen ngopi, emang yang pengen cari kopi gitu. Karena ada tren kopi susu tersebut, keinginan pasar tuh jadi berbeda gitu. Nah, misalkan banyak orang awam, mahasiswa awam tentang kopi itu emang datang ke coffee shop. Makanya sifat pasar waktu itu emang sangat berbeda, heterogen lah gitu. Nah, waktu itu datang pandemi Itu jelas Nah, sih. ternyata setelah pandemi trennya beda lagi. Karena waktu pandemi itu orang-orang emang terpaksa buat nggak bisa kemana-mana, nongkrong. Nah, Keadaan yang setelah new normal itu udah mulai tuh keinginan orang buat datang ke coffee shop. Ada beberapa coffee shop yang menginisiasi coffee shop yang menyediakan live music secara reguler. Iya, iya. Nah, itu makin banyak orang yang pengen datang ke coffee shop. Nah, kita ngelihat peluang yang ternyata kayaknya ini bagus nih potensinya. Dan Parewa sendiri udah punya brand awareness lah, kalau kadang kesadaran orang buat mengenal Parewa udah ada. Waktu itu kita dapat peluang buat dapat investasi Investor berarti ya Bang, dalam Ya. investor. Oke. Akhirnya kita buka outlet ternyata di Taplau dan ternyata disambut baik. Kita cari peluang lebih gede, kita ambil yang lebih ke pusat kota, yaitu di Mandarpur sekarang. Kita bikin konsep yang sangat inklusif, orang-orang berbagai macam orang bisa datang ke sana, mulai dari anak SMA, mahasiswa, Kantoran. pekerja kantoran, dari berbagai Kalangan, background, berbagai kalangan berarti ya Bang. orang yang pengen cari kopi, orang yang emang cuma pengen bisa nilai musik, semuanya kita bisa hadirkan. Itu sih. Dan lanjut Bang. Tadi di balik dari sebelumnya kan ada tuh dari mahasiswa yang sebelumnya pelayanan atau tindakan dari Parewa sendiri dengan kultur yang sebelumnya yang hobinya nongkrong, tahu-tahu setelah itu kulturnya beda lagi dan Parewa juga dihadapkan dengan pandemi. Tindakan yang dilakukan Parewa waktu itu kan gimana sih Bang? Tindakan yang harus dia lakukan gitu. Ya, kita yang pasti kita harus menyadari di mana tren itu bergeser gitu. Untuk survive, untuk bisa tetap bertahan dengan kondisi yang berubah. Ya, kita yang harus kita lakukan, kita harus menyadari itu ada perubahan, pergeseran gitu. Nah, itu yang kita mencoba harus lebih adaptif, bisa beradaptasi, menyesuaikan dengan lingkungan. ya, gitu. Misalkan dari tren yang sebelumnya yang memang tempat nongkrong, tempat ngobrol, jadi tempat yang lebih buat inklusif gitu, beragam, heterogen. Kita selalu berusaha buat menyusun strategi pemasaran gimana. Nah, dan kalau gitu, kalau dari Parewa sendiri ada nggak Bang tips buat bertahan dengan ya misal kayak ini? Kalau dari Parewa ada nggak tips gitu kalau misalkan di industri ini gimana sih bertahan dan supaya bisa beradaptasi dengan lingkungan yang terus berubah gitu? Kalau
apalagi dengan pandemi kemarin gitu, yang padahal itu berdampak sekali kan pada industri yang lain gitu. Itu pertanyaan sekaligus jawaban sih itu. Yang penting kita harus menyadari perubahan-perubahan yang terjadi di pasar gitu. Ketika kita menyadari, kita bisa merumuskan strategi pemasaran yang baru. Yang penting kita harus adaptif, nggak boleh kaku, harus fleksibel mengikuti perkembangan zaman. Mau nanya tadi Mak, soal yang kan tadi seperti yang Mak bilang kan tadi setelah proses waktu Bang sudah buka di buka cabang Parewa ini di beberapa daerah di Kota Padang ini Bang. Ada nggak rencana membuka di cabang di luar Kota Padang seperti yang di Padang Panjang kemarin Bang? Nah, ada nggak kendalanya dari membuka di tempat baru seperti cabang-cabang di luar kota ini Bang? Atau potensi yang bisa dibilang sukses? Ya kalau buat rencana buka di kota-kota lain itu pastinya ada lagi. Kita pernah sempat buka di Padang Panjang, ternyata emang sambutannya di Padang Panjang tidak terlalu bagus. Jadi kita nemuin jalan berliku lah. Sempat gagal di Padang Panjang, itu juga membuat kita jera buat masuk ke kota-kota lain. Mungkin hambatan yang paling utama sih bagi kita karena kita belum berpengalaman gimana bikin manajemen yang bagus gitu, kontrol yang bagus. Mungkin itu yang bakal jadi PR buat kita buat mengembangkan, karena jujur saya sebagai mahasiswa manajemen cukup sulit buat mengaplikasikan apa yang kita ketahui dengan prakteknya gitu. Oke, itu yang bakal jadi PR ketika kita bakal buka di tempat lain. Kalau boleh tahu yang di Padang Panjang tahun berapa Bang? Di Padang Panjang itu tahun 2020, kita setahun di sana sampai dengan satu. Oh, lebih dulu dari yang di Bandar Purus Bang? Ya. Bang buka kan target pemasarannya mahasiswa, karena di daerah yang abang lokasi abang itu kan di sekitar Jamtek sama di area utara. Nah kalau misalnya didengar tadi di penjelasan abang, berarti kan setelah di tahun 2020 lebih, nah itu target pemasaran abang adalah kalangan umum, masyarakat umum gitu kan, di daerah sekitar pantai dan sejenisnya gitu. Nah Ba'a bisa berubah target pemasaran abang, apakah menyesuaikan sama apa lokasi atau Ba'a gitu? Ya balik lagi yang tadi, kita selalu adaptif terhadap perkembangan. Kita waktu bikin Parewa di daerah Unan, tentunya pasar utama kita ya mahasiswa gitu. Kita menyesuaikan strategi marketing yang berkaitan dengan mahasiswa, seperti menggait komunitas. Itu sih kalau di mahasiswa itu sih yang dulu kayaknya berhasil lah kita pakai gitu strateginya. Nah ketika kita coba ke lebih umum, lingkungan yang lebih inklusif, itu kita coba lagi meramu strategi pemasarannya yang baru gitu. Misalkan salah satunya misalkan dengan memakai endorser, terus kita menggait apa yang jadi trendsetter, misalkan kayak musik, kita menggait orang-orang yang emang berpengalaman di musik buat tampil di Parewa gitu. Memang semuanya kita ramu lah buat menjadi yang bagus gitu. Dan di sini kita mau nanya soal produksi usaha. Dan Parewa sendiri kan udah ada outletnya, ada 3 tuh Bang, di Unan, di Bandar Purus, dan di Pantai Purus. Produksi ini
berapa sih penjualan dan kebutuhan dari Parewa di tiap-tiap outlet, penjualan per bulannya gitu Bang? Berapa sih kopi yang dihabisin, berapa kilo? Kalau buat penjualannya lah ya, kalau dari minuman dari Parewa Unan sekitar 80 sampai 100 cup sehari. Kayak di Bandar Kurus 400 sampai 600 cup satu hari. Kayak di Taplau sekitar 150 cup per hari. Semuanya ya, mungkin Febri paham lah, yang pernah kerja di coffee shop itu semua produksinya ya dilakukan di bar, memang di coffee shop itu sendiri. Beberapa bahan baku seperti kopi itu kita juga produksi, artinya bahan baku jadi barang setengah jadi, itu biji kopi lah ya. Kita ada roastery, roasting house gitu. Nah, kalau dihitung dari kopi, kita pemakaian kopi di Parewa Unan itu sekitar 30 kilo sebulan. Kalau di Bandar Kurus sekitar 70 kilo sebulan. Kalau di Taplau sekitar 30 kilo. Cuma kalau misalkan kopi itu nggak bisa jadikan patokan, karena nggak semua orang minum kopi gitu. Semua orang pesan kopi. Dan di sini kan Parewa sendiri punya roastingan sendiri, roastery sendiri, greenhouse, dan di sini Parewa biasanya nyetok buat green bean-nya yang mau diolah yang setengah jadi ini buat ke Parewa, dan buat kebutuhan outlet ke Parewa itu berapa sih Bang? Biasanya mau ngambil berapa itu? Berapa kilo stok? Misalkan 10 kilo mungkin, 20 kilo yang green bean-nya ini. Ya buat Roastery sendiri gitu. Buat roastery kita yang utama kita menyediakan buat kebutuhan Parewa Coffee-nya sendiri. Outlet ketiga outlet itu. Ya seperti yang saya bilang tadi, Parewa Unan 30 kilo, Parewa Bandar Kurus 70 kilo, Taplau 30 kilo, ya sekitar 130 kilo itu buat Parewa aja. Kebutuhan gitu sendiri aja di dulu. Kita tapi ya namanya dalam proses itu ada masa yang hilang. Jadi dalam 1 kilo green bean ya bahan baku itu menghasilkan 800 gram. Nah, paling kalau sebulan itu kita, kalau roastery kita bahan baku itu sekitar 180 kilo gitu. Oh, green bean-nya 180 kilo ya buat di Parewa. Itu diproduksi buat kebutuhan Parewa sendiri aja apa buat di luar juga? Buat kedai kopi di luar? Ada beberapa coffee shop yang kerjasama sama Parewa. Mereka pengen bikin blend house-nya mereka sendiri, kita juga menyediakan gitu loh. Nggak terlalu banyak sih, karena emang tujuan utama kita saat ini emang produksi itu emang difokuskan buat Parewa Coffee-nya. Setidaknya kebutuhan kita sendiri udah terpenuhi dulu gitu ya. Buat pengembangan ke depannya yang pastinya kita selalu ada pengembangan ya. Kita pengen juga buat menjalin kerjasama sama coffee shop lain buat menyediakan biji kopi buat sebagai bahan baku mereka di coffee shop mereka gitu. Karyawan abang sendiri gitu kan, dari kedai kopi yang awal atau yang cabang-cabang yang tadi buka itu mulai rintisnya berapa dan sampai perkemahan sekarang udah berapa gitu? Mulai apa ya? Karyawan, jumlah karyawan abang. Jumlah ya? Iya. Buat jumlah kita di Parewa Unan ada 4 orang kru. Di Bandar Kurus ada 15 orang. Di Taplau ada 4 orang. Di total berapa tuh? 19. 23 orang. Nah, itu di tim operasional. Kita di tim manajemen ada 3 orang, jadi totalnya sekitar 21
6 orang. jumlah 6. Ini sendiri kriteria perekrutannya gimana, Pak? Nah, kita mulai salah satu trik marketing kita emang mulai dari si karyawan itu sendiri. Jadi kita mengusahakan itu si calon karyawan itu emang mereka punya dia punya komunitas gitu. Jadi secara tidak langsung ketika kita meng-hire mereka, paling enggak teman-teman mereka bisa nongkrong dong ke tempat kita. Nah, itu salah satunya gitu. Jadi kriterianya sebenarnya ya kalau kriteria standar ya jujur, bertanggung jawab, bisa bersama dalam tim gitu ya, itu sudah standar. Kalau di samping itu ya yang tadi kita lihat dulu ini backgroundnya dia apa gitu. Paling itu sih gitu. Kalau kriteria khususnya, kalau kriteria umum ya yang tadi gitu. Good looking, komunikasi itu udah. Berarti good looking ya. Iya. Namanya di dunia service itu good looking. Soalnya kita nggak menjual produk Nah, doang, benar. tapi kita menjual jasa juga kan. Service ya. Service. Good looking itu Kalau jangan diartikan itu emang cantik atau ganteng. Good looking itu gimana dia bisa mengeluarkan potensi dirinya. Misalkan si Opet nih, si Fedri nih, dia gayanya, stylenya itu enak dilihat gitu. Nah itu harus digali lagi buat lebih bisa enak dilihat. Ada orang yang ganteng atau cantik tapi mereka nggak bisa ngeluarin potensi mereka ya nggak menarik gitu kan. Jadi good looking itu nggak kayak Sekedar fisik aja ya, Mas. sekedar fisik. Kalau boleh tahu dari sistem pengajiannya gimana, Pak? Buat pengajian kita ya standar ya per bulan ya. Ada kita range gaji kita dari 1.500.000 sampai 2.500.000 buat tim operasional. Ada jenjang karirnya. Nah, Pendidikan dari karyawannya berarti nggak dipertimbangkan di sini ya, Bang? ya ketika dia latar pendidikannya nggak terlalu tinggi ya, ketika dia punya komunitas dan kriteria standar yang lain terpenuhi ya kita nggak itu Nggak menutup kemungkinan ya, Bang. kita nggak malah kita kesulitan juga ketika kita hire buat S1. Tapi dia sendiri nggak ada masa, cuma Iya, aja gitu. ekspektasi dia pun juga tinggi loh gitu. Iya. Dia udah tinggi kuliah, ujung-ujungnya digaji sekian. Jadinya kita selalu mengusahakan kita dapat kru yang loyal gitu. Ya 3 bulan terus selesai. Itu kan terlalu banyak membuang energi lah. Ya itu kan tentang karyawan sendiri kan banyak juga tuh Bang latar belakang, misalnya latar belakangnya kan berbeda, kadang ada yang sebagai mahasiswa dan sebagainya. Gimana kalau itu mengganggu sistem pekerjaannya gitu? Kan berarti ada pertimbangan juga tentang perekrutan karyawan. Sekarang sekitar 75% itu yang kerja di Padawan itu mahasiswa. Mahasiswa sebenarnya nggak semuanya sibuk. Tergantung si mahasiswanya bisa bagi waktu atau enggak. Di interview kita selalu tanya nih apa backgroundnya apa gitu. Kalau mahasiswa bisa nggak bagi waktu? Nah itu jadi salah satu pertimbangan, punya waktu yang fleksibel. Masih pasokannya begini kan nggak dibahas tadi. Dari Masnya asal kopinya atau ada enggak dari kerjasama di luar atau ambil kopi Aceh jenisnya, kan banyak jenis kopi gitu. Ya buat bahan baku kita banyak sumber ya. Kalau kopi, Indonesia merupakan negara produsen buat kopi. Kita nggak terlalu kesini sana.
Di Sumbar Sumatera Barat sendiri itu ada kayak Solo Selatan itu produksi kopinya lumayan banyak. Di apa namanya, di daerah Sawalunto, di daerah Situju, Bumbung, di daerah Singgalang banyak sih gitu. Kita juga ngambil dari provinsi lain kayak di Jambi, Kerinci, kopi Gayo gitu. Banyak sih, karena buat coffee shop itu buat kopi itu sendiri itu kalau bisa emang nggak monoton gitu, emang secara berkala itu harus diganti buat mengatasi variasi. kejenuhan gitu. Menghindari kejenuhan dari customer ya bang. Ya. Kameramen bu. Kameramen kok. Kak. Kak. Habis. Jangan aja besar apa? Tarik kan.